Selamat berjumpa kembali dengan saya Kristiana Dananti dalam mata kuliah Matematik Ekonomik untuk pertemuan ke-15 dengan topik integral. Untuk integral, pokok bahasan yang akan dibahas dalam pemaparan ini adalah integral tak tentu dan tertentu, kemudian kaidah integral tak tentu dan tertentu, serta penerapan integral dalam ekonomi. Yang pertama, integral tak tentu dan tertentu. Integral tak tentu atau indefinite integral adalah kebalikan diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsi tersebut diketahui. Integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Nah, berikutnya adalah kaidah integral tak tentu. Ada 6 kaidah. Yang pertama, formula pangkat. Untuk pangkat ini ya, limit dari x pangkat n dx adalah x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah k. Contoh di sini integral ya, maaf, tadi bukan limit, saya salah mengucapkan. Integral untuk x pangkat 4 dx sama dengan, nah ini x pangkat n-nya adalah 4 ditambah 1 dibagi n plus 1, 4 ditambah 1, berarti plus k ya. Hasilnya adalah x pangkat 5 per 5 plus k, atau 0,2 x pangkat 5 plus k. Buktinya adalah ini jika d per dx, ini turunan ya, turunan dari 0,2 x pangkat 5 plus k, ini adalah x pangkat 4. Dapat dari mana? 0,2 kali 5 itu kan 1, kemudian 5 dikurang 1 adalah 4, berarti 1x pangkat 4. Angka 1 biasanya tidak dituliskan. Kaidah yang kedua, formula logaritmis. Limit dari 1/x dx adalah logaritma linier untuk x ditambah k. Contoh, limit 3/x dx sama dengan 3 logaritma linier x plus k. Kita buktikan turunan dari 3 ln x plus k itu sama dengan, nah ini diturunkan ya, ini jadinya adalah ln x plus k. Ini kan pangkat 1, ini 3. Kemudian kaidah integral tak tentu. Limit dari bilangan e pangkat x dx itu adalah e pangkat x plus k. Limit dari x dx untuk du itu e pangkat x plus k, di mana u sama dengan fungsi x. Contoh di sini e untuk x plus 2 dx ini sama dengan e x plus 2 d. Nah, ini x-nya kita masukkan, x-nya tadi adalah x plus 2 ya, ini x-nya x plus 2 kita masukkan. Turunan dari x plus 2 itu hasilnya ini k. Buktikan bahwa setengah, ini nanti hasilnya adalah setengah e x plus 2 ditambah k. Nah, ini hasilnya adalah e x plus 2, e pangkat x plus 2. Ini hasilnya adalah yang ini. Ini setengah e pangkat
X plus 2 ditambah K. Berikutnya adalah kaidah integral tak tentu. Formula penjumlahan yang keempat. Formula penjumlahan ini jika limit dari X ditambah fungsi ini Gx ya, untuk dx itu limit dari fungsi X dx ditambah dari limit Gx dx. Ini fungsi X, ini Gx plus K. Contohnya misalnya kita punya limit untuk X pangkat 4 plus 3 X pangkat 2 dx. Nah, ini kita jabarkan di sini. Jadi limit untuk X pangkat 4 dx ditambah limit 3X pangkat 2 dx. Nah, ini diturunkan ya. Ini jadinya 0,2 X. Ini dicari integralnya dulu ya. Dicari integral maaf ini tadi integral X pangkat 4 ditambah integral 3 X pangkat 2 dx itu sama dengan 0,2 X pangkat 5. Kemudian dapatnya dari mana? Ini dibagi ya, dibagi. Kemudian 1/n plus 1. Kemudian pangkatnya itu plus 1. 1/n, n-nya kan 4. 1/4 plus 1 itu 1/5. 1/5 adalah 0,2. Kemudian X 4 plus 1 adalah 5. Kemudian kalau yang ini 3 itu dibagi n plus 1. 2 plus 1 3. Berarti 3/3 adalah 1. Pangkatnya ditambah 1. Jadi X pangkat 3 plus K. Nah, ini kalau kita turunkan 5 kali 0,2 terus kemudian 5 dikurang 1. 3 ditaruh di bawah, kemudian angka 3 dikurang 1. Hasilnya sama. Berikutnya kaidah kelima, formula perkalian. Ini integral dari n fungsi X dx sama dengan n integral fungsi X dx. Persyaratannya adalah n tidak sama dengan 0. Contoh, kita punya integral 3x pangkat 2 dx. Nah, ini kita keluarkan angka 3 kali integral x pangkat 2 dx. Nah, ini 3 dikalikan, kita hitung nih integralnya berarti 1/3 ya. 1/3 x pangkat 3 plus k. Nah, 1/3 kali 3 berarti 1. Kemudian ini pangkat 3, X pangkat 3 plus 1. Nah, kalau diturunkan hasilnya 3X pangkat 2. Kemudian kaidah yang keenam, formula substitusi. Integral dari FU du per dx untuk dx sama dengan integral FU du sama dengan FU plus K, di mana U sama dengan Gx dan integral du merupakan substitusi dari integral dx. Contoh, selesaikanlah integral 6x kali 3x pangkat 2 min 10 dx. Kalau dengan cara langsung kita mengalihkan ini 6x kali 3x pangkat 2 itu kan 8x pangkat 3 min 6x kali 10 60x untuk dx. Nah, ini kemudian kita integralkan, ini 3 ditambah 1 kan 4, 18 dibagi 4 hasilnya 4,5, pangkat 3 ditambah 1 pangkat 4. Yang ini x itu pangkat 1 ya, berarti pangkat 2, 60 dibagi 2 itu 30, ini tandanya min 60 dibagi 2 berarti min 30. X pangkat 1 plus 1 berarti X pangkat 2 plus K. Kalau kita melakukan dengan cara substitusi, misalkan mu sama dengan misalkan ini U ya, U sama dengan 3X pangkat 2
min 10. Jadi ini fungsi U-nya adalah ini 3x pangkat 2 min 10, maka du per dx adalah turunan U ya, turunan U berarti 2 kali 3 6, ini x pangkat 2 min 1, jadi tinggal x, 10-nya hilang. Nah, kita dapatkan nilai du per dx sama dengan 6x, maka dx adalah du per 6x. Nah, kalau kita punya dx sama dengan du per 6x, kita masukkan dalam persamaan ini. Integral dari 6x kali u, ini angka dalam kurung ini mewakili u, dx-nya adalah du per 6x, maka integral dari u du sama dengan u pangkat 2 dibagi 2 plus k. U-nya itu sendiri adalah 3x kuadrat min 10. Nih, ini dipangkatkan 2. Oke. Nah, penerapan integral tak tentu dalam ekonomi yang pertama digunakan dalam fungsi biaya. Fungsi biaya tadi kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu, kita bahas C itu adalah fungsi Q. Biaya marginal itu MC adalah turunan dari C. Kemudian biaya total itu adalah C, ini integral dari MC dQ. Sehingga sama dengan integral fungsi Q dQ. Contoh, biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan 3Q pangkat 2 min 6Q plus 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Biaya total tadi C sama dengan integral MC dQ. Nah, ini tadi MC-nya ini, MC-nya diketahui 3Q pangkat 2 min 6Q plus 4. Kita tulis di sini dQ. Ini kita integralkan berarti 3 per 3 Q pangkat 3 ya, berarti kan 3 per 3 itu 1 Q pangkat 3, yang ini 6 Q-nya ini pangkat 1 berarti dijadikan pangkat 2, 6 per 2 min 3 plus di sini 4Q plus K. Biaya rata-rata itu C per Q, ini C-nya ketemu dibagi Q, jadi Q pangkat 2 min 3Q plus 4 plus K per Q. Nah, konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4 dari ini ya, tadi belum diketahui di soal, ini tambahan data. Bila biaya tetap diketahui 4, maka kita peroleh total biayanya adalah Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 4Q plus 4. Rata-ratanya adalah Q pangkat 2 min 3Q plus 4 plus 4 per Q. Berikutnya untuk penerapan integral tak tentu dalam fungsi penerimaan. Penerimaan total itu R sama dengan FQ, penerimaan marginal itu turunan dari R. Nah, kemudian penerimaan total kalau diintegralkan adalah integral dari MR dQ. Contoh, carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan 16 min 4Q. Nah, ini tadi penerimaan totalnya adalah integral dari MR dQ. 16 min 4Q dQ diintegralkan ya. Berarti ini 16 Q ditambah min 4 per 2, jadinya min 2 Q pangkat 1 ditambah 1 pangkat 2. Jadi 16 Q min 2 Q pangkat 2. Penerimaan rata-rata atau AR itu R dibagi Q. R-nya ini 16 Q min 2 Q pangkat 2. Dibagi Q hasilnya 16 min 2 Q.
Dalam persamaan penerimaan total, konstanta sama dengan 0, sebab penerimaan tidak akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Berikutnya penerapan dalam ekonomi untuk fungsi utilitas. Utilitas total itu U sama dengan fungsi Q, utilitas marginal adalah turunan U. Utilitas total dalam bentuk integral itu adalah integral dari MU dQ. Contoh, carilah persamaan utilitas total seorang konsumen jika utilitas marginalnya MU sama dengan 90 min 10 Q. Nah, ini integralnya 90 min 10 Q. Nah, ini kan 90 Q, ini 10 per 2, jadi min 5, min 10 per 2, min 5, Q pangkat 2 ya. Itu nilai U-nya. Kemudian berikutnya penerapan dalam fungsi produksi. Kalau fungsi produksinya adalah P sama dengan Fx, di mana P adalah keluaran, X adalah masukan, maka produk marginal adalah P sama dengan turunan P. Ini produk total dalam bentuk integral adalah integral MP dx. Nih, contoh, produk marginal suatu perusahaan dicerminkan oleh MP sama dengan 18X min 3X pangkat 2. Carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Untuk produk total tadi P sama dengan integral MP dx, itu integral dari 18X min 3X pangkat 2. Ini X pangkat 2, ini kan pangkat 1, berarti 18 dibagi 2, 9X pangkat 2 min, ini X, ini ada angka 2 tambah 1 berarti 3, 3 per 3 kan 1. Nih min 1X pangkat 3, satunya tidak usah ditulis. Produk rata-rata itu adalah total produk dibagi dengan X. 9X kuadrat min X pangkat 3 dibagi X. Hasilnya adalah 9X min X pangkat 2. Ini adalah persamaan untuk produk total. Produk rata-rata, ini produk totalnya ini. Berikutnya penerapan dalam fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro, fungsi konsumsi itu C dan tabungan itu S ya. Dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional atau Y, sehingga C itu adalah fungsi Y sama dengan A plus BY. Sedangkan marginal propensity to consume itu turunan C, itu fungsi Y sama dengan B. Karena Y pendapatan disposable yang bisa dibelanjakan adalah konsumsi ditambah tabungan, maka IS itu sama dengan GY, itu sama dengan min A plus 1 min BY. Maka MPS itu turunan dari S adalah turunan G untuk Y min 1 min B. Berdasarkan kaidah integral, konsumsi dan tabungan masing-masing adalah fungsional dari marginal propensity to consume dan marginal propensity to save. Maka C itu sama dengan integral dari MPC DY sama dengan FY plus K, di mana K sama dengan A. S itu sama dengan integral MPS DY sama dengan GY plus K, di mana K adalah min A. Konstanta K pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masing-masing adalah autonomous consumption dan autonomous saving. Contoh dalam angka untuk konsumsi dan tabungan. Carilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat sebuah negara jika diketahui autonomous consumption-nya adalah sebesar 30 miliar dan MPC-nya 0,8. Ini C itu integral dari MPC ya, berarti integral dari 0,8Y.
berarti 0,8Y plus 30 miliar. Ini K-nya kan 30 miliar. S itu integral dari MPS dy, ini integral dari 0,2 dy sama dengan 0,2 Y min 30 miliar. Ini min A, A-nya tadi min A ya. A-nya dari persamaan ini, dari kaidah ini tadi, dimana K-nya adalah min A. Nah ini kita temukan S itu bisa juga dari Y min C. Berarti Y min 0,8 Y, ini C-nya tadi ya, persamaan C, plus 30 miliar. Maka S itu adalah min 0,2 Y min 30 miliar. Itu penerapan integral tak tentu dalam ekonomi. Berikutnya adalah pokok bahasan kaidah-kaidah integral tertentu. Ada 6 juga di sini. Apabila A lebih kecil dari C, C lebih kecil dari B, maka integral A sampai dengan B untuk Gx dx sama dengan Fx BA. Ini FB min FA. Kemudian integral ini A sampai B untuk fungsi Fx dx itu sama dengan 0. Integral A sampai B untuk Fx dx itu min integral A B fungsi Fx. Kaidah keempat, integral A sampai B untuk K Fx dx sama dengan K integral A sampai B untuk Fx dx. Yang kelima, integral A B A sampai B untuk dalam kurung Fx dx ditambah Gx dx itu sama dengan integral A sampai B untuk Fx dx ditambah integral A sampai B untuk Gx dx. Kaidah yang keenam adalah integral untuk A sampai dengan C untuk Fx dx itu adalah integral sampai ini harusnya A sampai C untuk f dx itu sama dengan integral A sampai B untuk Fx dx. Iya. Jadi akan selalu sama. Tuh. Penerapan di dalam ekonomi untuk integral tertentu biasanya digunakan untuk mencari surplus konsumen dan surplus produsen. Contoh untuk penerapan integral tertentu surplus konsumen. Ya. Kita pahami dulu bahwa surplus konsumen itu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Besarnya surplus konsumen atau CS itu sama dengan integral 0 sampai dengan QE dari FQ DQ dikurangi QE PE. Dalam hal fungsi permintaan P itu sama dengan FQ, maka surplus konsumen atau CS itu sama dengan integral dari PE sampai dengan P hat, ini ada tanda caping itu ya, dari FP DP. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan FP, maka P hat adalah P untuk Q sama dengan 0. Maka CS itu sama dengan integral 0 sampai dengan GI QE untuk FQ DQ min QE PE itu sama dengan integral dari PE sampai dengan P hat untuk FPDP. Ini contoh dalam angka, misalnya kita punya fungsi permintaan suatu barang Q sama dengan 48 min 0,03 P pangkat 2. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Untuk menjawab kasus ini, kita tuliskan dulu ini fungsi atau persamaan Q sama dengan 48 min 0,03 P pangkat 2. Jika P sama dengan 0,
maka Q sama dengan 48. Jika Q sama dengan 0, maka 0,03 P pangkat 2 adalah 48. Nah, ini kita dapatkan nilai P itu adalah 40. 48 dibagi 0,03, 16 ya, 16. P pangkat 2 ini 1600 ya, 1600. Nah, akar 1600 ini 40. Ini menjadi P hat. Jika P sama dengan PE sama dengan 30, maka Q itu sama dengan QE. Sama dengan, nah ini dimasukkan 48 min 0,03, P-nya ketemu, PE-nya ini 30 ya, PE-nya 30, tadi sama dengan 48 min 27 min 2 sama dengan 21. 0,03 kali 900 ya, itu 27. 48 min 27 hasilnya 21. Nah, ini kita masukkan di sini. Tadi kita punya P hat itu 40 dan PE 30. Nah, ini 48 P min 0,01 P pangkat 3. Jika P-nya 40, kita masukkan di sini hasilnya ini 48 kali 40 min 0,01 kali 40 pangkat 3. Kemudian jika P sama dengan 30, P hat-nya ini ya, PE, maaf tadi PE-nya 30. Ini PE 30, 48 kali 30 min 0,01 kali 30 pangkat 3. Hasilnya adalah 110. Ini merupakan surplus konsumen jika tingkat harga pasar 30. Berikutnya yang kedua, surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar barang yang ditawarkan. Besarnya surplus produsen dinyatakan sebagai PS itu adalah sama dengan QE PE dikurangi integral dari 0 sampai dengan QE untuk FQ DQ. Dalam hal fungsi penawaran P sama dengan FQ, maka PS sama dengan integral dari P sampai dengan PE untuk FP DP. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan FP, maka P hat adalah P untuk Q sama dengan 0. Maka kita dapatkan PS itu QE PE min integral 0 sampai dengan QE untuk FQ DQ sama dengan integral P sampai dengan PE untuk FP DP. Nah, di dalam angka contoh surplus produsen dapat dipelajari sebagai berikut. Misalkan seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,50 Q plus 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan pasar adalah 10? Untuk menjawab kasus ini, kita tuliskan dulu P sama dengan 0,5 Q plus 3. Maka Q sama dengan min 6 plus 2P. Atau ini ya, kita masukkan kan berarti ini P min 3 sama dengan 0,5 Q. Nah, kalau Q-nya kita buat koefisiennya 1, berarti kita kalikan 2. Nih, kita kalikan 2 berarti setengah kali 2 Q, min 3 kali 2 min 6, P kali 2 adalah plus 2P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 3. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 3, ini tidak lain adalah P hat. PE-nya 10, ini ya harga keseimbangan pasar yang ada dalam soal 10, maka QE itu kita masukkan ini 10 min 6 plus 2 kali 10 nilainya 14. Maka nanti untuk surplus produsen kita punya surplus produsen nanti kita punya QE PE
dikurangi integral dari 0 sampai QE dari FQ DQ itu 14 kali 10 ya, ini tadi diketahui ya QE-nya itu 10. QE-nya tadi ini 14, PE-nya 10. Nah, ini kita masukkan di sini. 14 kali 10 dikurangi integral 0 sampai 14 dari 0,5 Q plus 3 DQ. Nah, ini 140. Ini 0,25 Q pangkat 2. Ini 0,5 dibagi 2 Q pangkat 2 plus ini 3 Q. Dari 0 sampai dengan 14. Kalau misalnya ini P-nya itu 14, ini Q-nya 14 ya, 14 dimasukkan di sini. Hasilnya 140 dikurangi ini 91. Kalau 0, Q-nya sama dengan 0 berarti hasilnya 0. Total surplus produsen hasilnya 49. Demikian saudara yang bisa saya bagikan untuk topik integral. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.